Ibu Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kalian bisa mengangkat tangan dengan menyebutkan judul film kesukaan kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ahmed? Oke. Nova? Herlin? Okta? Pergi ke kamar mandi. Oke. Syarani? Dilan? Gulfur? Rilin? Asri? Putri? Arya? Toy Story. Jana? Zahra? Naili? Witu? Paris? Sudah selesai enggak? Oke, silakan bisa duduk. Aziz? Nabila? Anissa? Seudino? Naila? Dan yang terakhir Rizka? Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Selanjutnya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Yang hari ini piket, apakah sudah membersihkan kelasnya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan membahas tentang sertifikat data tunggal, di mana Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning yang akan Ibu bentuk kelompok dan kalian akan memecahkan permasalahan bersama-sama. Yang kelompoknya tadi malam sudah Ibu bagi ya di grup. Apakah sudah membentuk kelompok semuanya? Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kesepakatan kelas yang harus kalian patuhi dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, hadir di kelas tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai dan mendengarkan saat guru menjelaskan atau berbicara, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak menggunakan HP saat pelajaran tanpa seizin guru. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran, di mana peserta didik dapat mengetahui ukuran pemusatan data dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Kedua, peserta didik dapat memahami makna ukuran pemusatan data secara kewargaan. Yang ketiga, peserta didik dapat berkolaborasi dalam menerapkan rumus MEAN, median, dan modus melalui kegiatan penemuan atau discovery. Yang keempat, peserta didik dapat berpikir kritis dalam menganalisis hasil perhitungan ukuran pemusatan data secara tepat. Yang kelima, peserta didik dapat berkomunikasi dalam mengevaluasi hasil dari diskusi kelompok dan saat penyampaian presentasi. Yang keenam, peserta didik dapat berkomunikasi dalam membangun sikap aktif, kritis, dan kolaborasi dalam kegiatan kelompok. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian kertas dan kalian harap untuk mengerjakan asesmen diagnostik yang sudah ada di layar semuanya. Bisa ke belakang. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak semuanya. Oke, boleh Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Bisa dikumpulkan? Oke, terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi di sini ada materi ukuran pemusatan data tunggal yang dimana meliputi MEAN, median, dan modus. MEAN adalah rata-rata, median nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Pengertian di sini ada ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menunjukkan di mana distribusi data memusat suatu kumpulan pengamatan pada suatu nilai tertentu, dan ada data tunggal yang adalah data yang tidak dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Selanjutnya ada pengertian dari MEAN, median, dan modus, di mana MEAN adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Median adalah nilai yang berada di tengah jika suatu data diurutkan dari nilai yang kecil hingga terbesar, dan modus adalah nilai yang sering muncul atau kelompok nilai yang memiliki frekuensi lebih besar. Di sini sebenarnya ada gambar beberapa genre film ya teman-teman. Ada genre film action, komedi, horor, islami, dan keluarga. Nah,
yang pertama di sini ada stimulasi ya atau pemberian rangsangan. Jadi bisa kalian lihat di LKPD di sini ada data ya yang menunjukkan film yang disukai Rara dan teman-temannya sebanyak 24 anak. Di situ ada baris pertama ada horor, komedi, dan baris terakhir ada komedi dan horor. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini tadi kalian udah melihat data pada LKPD. Saya ingin bertanya, menurut kalian itu termasuk ke dalam bentuk data angka atau kategori? Kategori. Oke, baik. Nah, di sini identifikasi masalah, teman-teman. Bagaimana cara menentukan media dan modus dari data jenis film? Ada yang tahu atau ada yang ingin ditanyakan? Ini bertanya. Oke, silakan Mbak Rizka. Kan tadi datanya berbentuk kategori. Nah, Iya. bisa kita menentukan median dan modusnya, Bu. Oke, untuk menentukan median dan modus ya dalam data kategori biasanya yang bisa sering dicari adalah modus. Tapi di sini kita juga bisa untuk mencari median walaupun di kehidupan sehari-hari jarang digunakan. Tapi untuk median tidak bisa kita tentukan atau kita cari dikarenakan datanya tuh nggak bisa mewakili dari data kategori tersebut. Apakah sudah cukup, Mbak Rika? Cukup, makasih, Bu. Oke, yang kedua, jenis film apa yang paling disukai? Menurut kalian dari data yang tadi paling banyak sering muncul, kira-kira film apa? Ada yang tahu? Mbak Nela? Film apa kira-kira yang paling sering muncul? Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada bagian pengumpulan data. Ibu akan menggunakan alat peraga untuk mengelompokkan dari data. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk silakan Mbak Putri. Oke, dari data kita udah bisa ketahui ya jumlah actionnya itu ada berapa, teman-teman? Ada 3. Terus untuk film komedinya ada 8, horornya ada 6, dan keluarga ada 3. Suaminya 4. Oke, baik, bisa dipasang terlebih dahulu Mbak Putri. Yes. Terima kasih Mbak Putri atas bantuannya. Jadi di dalam data ini bisa kita ketahui ya teman-teman. Selanjutnya sebentar Mbak. Nah, di sini ada tentukan modus dari data. Dari alat peraga ini bisa dilihat nggak modusnya itu film apa? Komedi. Berapa kali muncul? 8. Baik. Nah, selanjutnya kita akan menentukan median dari data. Jadi kalau misalkan datanya berbentuk angka, kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Tapi apabila datanya berbentuk kategori, kita urutkan berdasarkan abjad. Di sini kita udah urutkan ya berdasarkan abjad. Dan untuk mencari mediannya kita kurangi satu persatu dari baris ini. Ini. Nah, kita kurangin semuanya.
adalah film horor. Kebetulan datanya itu berjumlah genap, jadi nilai tengahnya yang juga muncul genap atau 2 karena maknanya sama yaitu horor. Jadi kita ambil salah satu yaitu horor. Jadi medianya adalah film horor. Nah, tadi apakah yang dapat ditentukan pada data ini? Terima kasih Mbak Putri, silakan bisa duduk. Jadi dari data ini medianya tidak bisa ditentukan ya, karena tadi apa ya Mas Faris, kenapa nggak bisa ditentukan medianya? Karena itu rata-ratanya datanya kategori Bu. Oke, jadi datanya dalam bentuk kategori bukan data angka. Oke, terima kasih Mas Faris atas jawabannya. Nah, di sini pembuktian dari kelompok 1 sampai 4, apakah ada yang ingin mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 3 ya. Oke, Bu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk modusnya itu komedi karena muncul 8 kali. Medianya itu horor karena berada di tengah setelah data diurutkan berdasarkan abjad dan meanya tidak bisa ditentukan. Oke, apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Ya Mbak Putri, silakan. Kelompok kita karena kurang memasuki satu data jadi hasilnya begitu. Oke, berarti lain kali bisa untuk diteliti lagi dalam pengerjaannya ya. Oke, terima kasih kelompok 3 atas partisipasinya. Bisa beri tepuk tangan semuanya. Selanjutnya di sini materi kita hari ini sudah selesai, yaitu materi ukuran pemusatan data tunggal di mana ada mean, median, dan modus. Nah, Ibu mau tanya nih dari simpulan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 ada yang tahu median adalah apa? Median meannya apa? Mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2 median adalah Nilainya Mbak, proses Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3 modus adalah Nilai yang sering muncul. Oke, semangat sekali. Untuk kelompok 4 data tunggal adalah Data yang tidak dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi ini Ibu ada asesmen formatif, bisa kalian bagi dan kerjakan secara individu ya. Oke, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah.